Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas matematika mengenal segi banyak beraturan dan tidak beraturan ya. Segi banyak itu adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Jumlah sudut yang ada sama dengan jumlah sisinya. Segi banyak juga disebut dengan poligon. Nah, di sini jenis-jenis segi banyak itu ada dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya itu sama panjang dan semua ukuran sudutnya sama besar. Ini adalah gambar contoh segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, persegi atau segi 4, segi 5 atau pentagon, segi 6 atau heksagon, segi 7 atau heptagon, segi 8 atau oktagon, segi 9 atau nonagon, segi 10 atau dekagon. Nah, di sini segitiga sama sisi dikatakan segi banyak beraturan karena segitiga sama sisi ini memiliki tiga panjang sisi yang sama panjangnya, dan juga mempunyai tiga sudut yang sama besarnya. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk oleh kedua garis yang saling bersinggungan, ya. Jadi kalau di sini sudutnya itu ada di atas, ada di kiri bawah, dan kanan bawah, ya. Lalu persegi dikatakan segi banyak beraturan karena memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat, atau bisa dikatakan sudut siku-siku. Lalu segi 5 juga sama, ada 5 sisi yang sama panjangnya dan 5 sudut yang sama besarnya. Begitu juga yang lainnya ya. Lalu ada segi banyak tidak beraturan. Itu artinya segi banyak yang semua sisinya itu tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jadi beda-beda ya antara panjang dan sudutnya. Contohnya itu di sini ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini panjang sisi yang samanya itu hanya yang berhadapan saja. Hanya yang kiri dengan yang kanan saja. Sedangkan panjang yang alasnya itu beda. Dan sudutnya juga beda, yang antara yang atas dengan yang bawah. Jadi dikatakan segi banyak tidak beraturan. Lalu segi tiga siku-siku juga tidak beraturan karena di sini segitiga siku-siku ini panjangnya beda antara sisi miring dan sisi yang tegaknya. Lalu sudut yang atas sama sudut yang siku-siku juga beda kan ya? Ya, seperti itu. Lalu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu memiliki 3 sisi yang semua sisinya itu beda-beda. Makanya dikatakan sembarang. Apalagi sudutnya juga beda-beda ya. Lalu persegi panjang. Persegi panjang ini hanya memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi yang sama panjang itu hanya 2 sisi ya. Atas sama bawah itu sama. Terus kiri sama kanan itu sama. Tapi keempat sisi ini memiliki panjang yang berbeda kan? Walaupun semua sudutnya 90 derajat ya. Tapi panjang semuanya itu beda. Jadi ini dikatakan tidak beraturan. Lalu trapesium juga sama. Ini kan panjangnya beda ya antara sisi tegak sama sisi miringnya. Lalu sudutnya juga, ini kan sudut siku-siku, kalau ini sudut tumpul. Tumpul itu sudut yang di atas 90 derajat. Lalu di sininya di bawahnya sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang
Sudut lancip itu sudut yang di bawah 90 derajat. Ya. Jadi ini trapesium itu punya panjang yang beda, sudutnya juga beda, jadi dikatakan tidak beraturan. Lalu di sini jejer genjang dan layang-layang juga sama, kayak gitu ya. Panjang dan sudutnya beda. Sekarang kita bahas latihan soal yang 2 minggu kemarin. Yang pertama, kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Di sini ada gambar kan, macam-macam gambar. Kemarin Ibu periksa ada yang sudah betul, ada juga yang masih kurang tepat. Coba, segi banyak itu yang mana coba? Gambar yang A dan D, ya. Yang A itu segi banyak, ya, termasuk segi banyak, tapi tidak beraturan. Karena di sini panjangnya beda-beda, ya. Yang D juga ini kan segi banyak juga, tapi tidak beraturan. Tapi termasuk segi banyak kan? Jadi yang termasuk segi banyak itu A dan D saja. Lalu kelompok bukan segi banyak itu yang B, C, dan E. Nah, bukan segi banyak itu ditandai dengan bangun yang memiliki kurva lengkung. Kayak gambar awan gini kan lengkung ya. Lalu ini juga yang C ada lengkungnya. Yang E juga bulan sabit berbentuk lengkung ya. Kayak setengah lingkaran gitu. Jadi dapat dikatakan bukan bangun segi banyak itu adalah bangun yang tidak hanya ditutupi oleh garis saja, tetapi ditutupi oleh kurva lengkung dan kadang tidak mempunyai sudut. Gitu ya. Itu pengertian bukan bangun segi banyak. Lalu nomor 2. Berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda X atau cakra yang bukan bangun segi banyak. Ini jenis soalnya sama sebetulnya, cuma beda pengisian aja, beda cirinya aja ya. Kalau ini centang dan cakra, kalau yang tadi dikelompokkan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang termasuk segi banyak itu yang dicentang ya, berarti yang dikasih tanda X adalah bukan segi banyak. Nah, ini tanda love ini tidak termasuk segi banyak karena ada kurva lengkung. Yang kedua, ini juga sama ada lengkungannya, berarti bukan segi banyak. Yang ketiga, ini juga sama ada lengkungannya, berarti bukan segi banyak. Lalu yang keempat, karena semuanya berbentuk garis, ini kan bentuknya belah ketupat ya. Ada 4 sisi yang sama, ada 4 sudut juga, jadi termasuk segi banyak. Jadi cuma 1 ya. Kalau kemarin Ibu salah mengoreksi, coba periksa lagi ya. Terus nomor 3, berilah arsiran pada gambar atau bangun yang merupakan segi banyak beraturan pada gambar di bawah ini. Ada 4 bangun. Coba arsir yang segi banyak beraturan. Itu yang mana? Jawabannya yang B dan D. B itu kan segitiga, tadi udah jelasin ya, segi banyak beraturan. Dan ini segi 6. Segi 6 ya, termasuk segi banyak beraturan. Ini yang A tidak termasuk karena panjangnya kan beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Terus yang C juga sama, sudut setiap bangunnya juga beda-beda. Sudut yang kiri atas sama kiri atas sama kanan atas itu beda. Kiri bawah sama kanan bawah juga sudutnya beda. Kalau ini kan tumpul, ini lancip, ini tumpul, berarti beda. Berarti bukan segi banyak beraturan ya. Ini tidak beraturan nih, yang A sama C, yang B sama D beraturan. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu, mudah-mudahan semuanya mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.